Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Om Swastiastu. Salam sejahtera. Semoga sehat selalu. Dilindungi dari bahaya penyakit. Oke. Hari ini pertemuan Zoom untuk lanjutannya kaitannya dengan menggunakan perangkat lunak pengolah kata. Perangkat pengolah kata itu yang dibahas kaitannya dengan kompetensi inti 3. Jadi, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedur, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan teknologi. Jadi oke, kita mulai ya. Ini kompetensi dasarnya menunjukkan menu dan ikon yang terdapat dalam perangkat pengolah kata. Indikator pertama, mengakses berbagai menu pada program pengolah kata. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi berbagai menu dan ikon pengolah kata. Itu yang pertama ya, ini sebentar ini. Setelah yang selesai yang pertama itu baru kita masuk ke sini lagi kalau ada waktu. Nah, yang pertama ini kaitannya dengan identifikasi menu yang ada dalam file kerja Microsoft Office. Microsoft ini sudah ada yang 2000, sebelum ini 2003, kemudian muncul 2007, 2010, kemudian 2013, yang digunakan sekarang 2016, sekarang 2019. Nah, di lebar kerja Microsoft Office Word ada beberapa bagian yang lebar kerja itu akan memiliki fungsi masing-masing. Nah, yang pertama kaitannya dengan toolbar. Toolbar letaknya di sini. Ini toolbar. Judul. Kalau dia posisi dokumen kosong, titel barnya tertulis dokumen 1. Kalau yang masih dalam posisi kosong, titel bar. Kemudian yang ini quick access toolbar. Nanti penjelasannya kalian baca. Yang sini lambang ikon ini tanda centering begini. Untuk mengaktifkannya, misalkan kalau ini baru, ini berarti dokumen yang baru.
tempat kerja baru. Ini jalan pintas ya. Open. Membuka dokumen yang pernah tersimpan sebelumnya di komputer. Pernah disimpan. Pada file-file yang ada di dalam, tinggal buka yang jenis kayaknya Word. Ya, kali pelajari Word. Kemudian di sini ada save, icon save, menyimpan. Ctrl S kalau di keyboard kami, Ctrl O ini Ctrl N. Di keyboard Ctrl N. Kemudian di sini ada window, window ini fungsinya misalkan saya tulis lanjut. Kalau saya window batal seperti batal ketik. Misalnya Ctrl V ini Ctrl Y ini Ctrl J ya, bagian yang ini kaitannya dengan quick access toolbar. Kemudian menu ribbon home. Tapi menu ribbon home terdiri dari file, ada beberapa cascading home, jadi beberapa design, file, reference, spelling, dan view. Kemudian ada scroll bar, ini scroll bar yang dokumen area kosong ini, dokumen area, dokumen untuk mengetik. Nah, sedangkan kalau sudah diketik itu ada scroll bar. Scroll barnya yang bisa ke bawah, scroll bar. Nah, pasti ada juga kalau saya lihat kan, kalau dia ada tulisan yang sebelah kiri yang lebih panjang di sekitar tarik ke atas dan bawah. Boleh dia menggunakan. Kemudian di sini jelaskan pula yang kaitannya dengan status bar. Tembak dia. Sekarang 2011. Status bar, hanya sini. Sini ada file terdiri dari status barnya di keterangannya 70 halaman. Dari halaman 1 sampai 10. Ada penjelasan karakter, berapa karakter yang dijelaskan minggu lalu, 2 minggu lalu, misalnya berapa halaman, berapa karakter. Jadi ini multiple choice, ada membesarkan, di sini normal, kita pilih ini, ini berarti close, balik skip. Itu kaitannya dengan yang penjelasan yang ini ya. Kemudian saya minta dari membacakan satu tanya dengan mulai dari buku dulu. Sekar Martin katanya dengan akses toolbar. Saya jelaskan tadi.
Ini. Bisa. Atau siap? Adila? Iya. Ya, Pak. Ya, coba akses toolbar itu apa? Coba dijelaskan ini. Ya, apa quick access toolbar? Berisi. Lanjut. Quick access toolbar berisi ikon-ikon yang digunakan untuk mengakses. Lanjut. Perintah-perintah umum yang sering digunakan secara cepat. Secara default. Secara default. Oh, default. Ya. Toolbar ini berisi apa? Ya. Toolbar ini berisi ikon, Icon. save penyimpanan, Save itu penyimpanan. Kemudian undo pembatalan perintah, dan ya. redo pengulangan perintah. Nah, lanjut. Kita dapat memodifikasikan dengan menambahkan dan mengurangi ikon yang terdapat pada toolbar tersebut. Toolbar. Oke, lanjut. Sudah cukup. Yang berikut tutup. Martini. Masih mandi dia. Alia. Fitri Ambutang. Aktifkan videonya. Alia. Ya, Pak. Aktifkan videonya itu. Kelihatan di layar. Kelima. Coba detail bar ya, detail bar. Fungsinya. Yang ini. Fungsi sebagai Title bar berfungsi sebagai baris judul dan untuk menunjukkan nama file yang sedang dibuka. Jika kita belum pernah menyimpan file, pada title bar akan tertulis dokumen 1. ya, Microsoft Word. Di layar tadi. Oke, cukup. Dan Mahira Himran. Ya, Pak. Oke, coba kaitannya dengan ribbon. Ribbon merupakan menu bentuk pita yang berisi ikon-ikon atau perintah-perintah yang dikelompokkan berdasarkan fungsinya. Dalam 3 bagian yaitu tab group dan comment. Tab terletak di bagian atas ribbon yang terdiri atas perintah file, home, insert, page, layout, references, mailing, review, view, dan end insert. Perintah-perintah pada tab dikelompokkan lagi menjadi beberapa grup. Nama grup terletak pada bagian bawah ribbon. Kemudian masing-masing grup berisi comments, perintah-perintah atau ikon. Ini Sarun tadi ya? Sarun. Sampai di mana, Pak? Sarun tadi nih, yang menjelaskan. Sarun. Yang ini yang sekarang siapa namanya? Sarun. Oh, Sarun Melina Sore. Iya, itu yang tadi membaca itu, yang kaitannya dengan ribbon ya? Ya, Pak. Ira. Ya, Pak. Oh, Pak Ira Himran. Oke. Salah. Sarunnya hanya Sarun yang aktif, dia punya video. Tadi Pak Ira tidak aktif, dia punya video. Aktifkan videonya supaya bagus kelihatan. Oke, tadi ada penjelasan tadi kaitannya dengan ribbon. Lupa ya. Ribbon. Iya, Pak. Pak, Ya, saya jaringan kurang bagus, Pak. Tidak apa-apa, penting ada suara. Nah, sekarang saya buka
yang kaitannya dengan ribbon. Mana itu ribbon? Bukan ribbonnya sapi ini. Menu host terdiri dari beberapa ribbon. Menu host terdiri dari beberapa grup. Ada clipboard, font. Ini ada font, ini terdiri dari bold. Kalau diklik pengaturan font, jenis huruf, kemudian pengaturan kemiringan teks, ketebalan teks, ukuran, warna. Ini pangkat, ada yang kalau menulis pangkat 3 ini diaktifkan, atau di sini dia mulai. Ya, A2O, baru 2 di bawah. Nanti dijelaskan berikut. Kemudian katanya dia grup paragraf. Kemudian style, editing. Ini insert. Ini terdiri dari illustration, kemudian simbol, desain terdiri dari ini dokumen, kemudian ini paragraf, text setup, pengaturan, trend, mailing, review. Ini ribbonnya terdiri dari beberapa grup. Menu ribbon. Nah, yang berikut Baira sudah. Saron Melan. Dengar Saron? Saron Melan sore. Apa jaringan kurang bagus? Sebentar disiapkan ya. Ini Kadek Purnama Ananta. Ya. Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Kadek Purnama Ananta, coba dijelaskan tentang dokumen area. Dokumen area. Bisa. Dokumen area adalah lembar. Oh, suaranya diaktifkan paling bawah. Speakernya. Speaker paling bawah. Diaktifkan. Itu mati, makanya kita kedengaran sini. Nah, dokumen area adalah lembar kerja tempat teks diketik. Pada area ini terdapat kursor berbentuk garis vertikal yang berkedip-kedip. Ini dikenal dengan nama insertion point. Insertion point menunjukkan lokasi munculnya teks ketika kita mengetik. Nah, jelas sekali kalau itu kaitannya dokumen area. Jadi lokasinya akan muncul di situ kalau kita mengetik. Oke, cukup. Sudah jelas itu. Dikasih mati ulang dia punya speaker itu supaya yang tidak mengganggu yang lain. Kemudian Sri Aditya. Ya, Pak. Sri Aditya. Oke, sekarang Sri Aditya. Kaitannya dengan scrollbar. Scrollbar berfungsi sebagai baris penggulung layar, terdiri dari penggulung layar horizontal yang akan menggeser atau menggulung layar ke arah kiri atau ke arah kanan, serta penggulung layar vertikal yang akan menggeser layar ke atas atau ke bawah. Scrollbar digunakan jika teks atau dokumen tidak terlihat seluruhnya, dan untuk melihatnya Anda dapat menggunakan scrollbar ini. Nah, cukup. Sudah dijelaskan tadi ya. Jadi yang ada yang tadi yang mana itu ditarik ke atas ke bawah. Ini PowerPoint, kalau ini yang Word. Jadi ini ditarik ini scrollbar ini. Aku jelas ulang. Tarik ke bawah kan. Ada halaman. Nanti kalau diklik begini ada halaman muncul. 9. Ini ada halaman 7, halaman 6, terus. Ini, kalau punya komputer di rumah coba-coba nih. Apalagi Sri Adik kata tadi punya laptop bapaknya. Ya, berikut ada mas yang lain. Orang Kaira sudah. Alia? Sudah tadi Alia? Sudah, Pak. Alia sudah tadi? Oh, sudah sampai tadi yang belum ini.
Oke, saya perjelas lagi yang berikut kaitannya dengan kalau mati dihidupkan kembali ya. Kaitannya dengan status bar yang di bawah tadi sudah dijelaskan, berisi informasi tentang dokumen atau file yang sedang diedit, yaitu menunjukkan sisi kursor pada halaman yang aktif, jumlah halaman, jumlah kata dalam sebuah dokumen. Jadi format bahasa yang digunakan icon-icon view dan slider zoom di sini yang di bawah sini. Tadi yang berkaitan dengan ini yang halaman ini, kemudian view page untuk memperbesar dan memperkecil layar. Berikut menu dalam Microsoft Word. Saya pakai sekarang 2013. Itu menggunakan menu dalam menjalankan suatu instruksi perintah. Dalam 2003 itu kenal dengan menu ribbon kita tadi. Menu pop-up. Kalau diklik kanan seperti ini. Klik kanan ini dari beberapa perintah. Yang berikut ribbon dulu sudah tadi, menu pop ini muncul sudah saya katakan. Berikut ada soal seperti itu pada sistem operasi ini berapa kali sudah dijelaskan mengulangnya. Mana kalau pakai aplikasi Word dalam sistem operasi Windows, kalau dibuka di file ada terletak di properti yang komponen yang terdapat pada lembar kerja. Jelaskan semua ya. Nah, sekarang masuk ke yang pembahasan yang ini sudah selesai. Hanya dengan mengakses berbagai menu pada program pengolah kata, mengidentifikasi berbagai menu pada menu dan ikon pengolah kata. Yang ini hanya dengan menggunakan menu dan ikon terdapat pada pengolah kata indikator, membuat dan menyimpan dokumen baru yang perlu sekali nih. Kalau yang masih baru-baru, menentukan ukuran halaman, mengatur ukuran halaman, mengatur format teks dan spasi dalam paragraf. Yang pertama, membuat dan menyimpan dokumen baru. Sangat penting ini bagi pemula. Dan mengaktifkan ukuran halaman. Saya jelaskan yang pertama dulu, membuat menyimpan dokumen baru. Di tujuan pembelajaran, setelah belajar mengajar, diharapkan siswa dapat memanipulasi dokumen dengan program pengolah kata, memformat margin dokumen, 3 memberikan format teks, spasi, dan menggunakan bullet dan dokumen dalam kalimat lembar kerja pengolah kata. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, membuat dan menyimpan dokumen baru. Saya membuat dokumen yang baru. Saya kasih keluar. Materinya saya sebar di classroom, tapi videonya ini diperhatikan nanti. Ada soal lagi yang berikut. Di materi yang saya sampaikan. Oke, ini membuat dokumen yang baru. Ini tulis ketik. Sama ini. Mantap. Ini kita cari. Kira-kira sini. Bisa di Google ya.
surat pengantar, surat kalau mau latihan cari dulu seperti itu, cari di Google, kemudian kalau sudah dapat contohnya baru Anda coba ketik. Jangan main copy paste, kalau copy paste tidak tahu ketik nanti. Jadi ada contoh, misalkan contoh pengantar dinas misalnya begini ya, berdasarkan peraturan perusahaan. Jadi diketik di sini berdasarkan peraturan perusahaan, berdasarkan seterusnya bla bla bla. Ya, kaitannya dengan menyimpan. Kaitannya dengan indikator pertama. Membuat dan menyimpan dokumen baru. Jadi ini sudah dibuat, katanya sepotong seperti ini. Jadi kalau mau belajar, cari di Google, kemudian ketik semua supaya bisa. Nah, menyimpan file. Ulang lagi, menu file. Save as. Tujuan dokumen. Tujuannya di drive mana? Di dokumen. Di dokumen, ketik nama file surat dinas. Cara menyimpan ya. Jadi kalau yang baru masuk nanti sebentar kalau dia reload masuk ulang ya. Ada yang baru masuk ini, banyak yang baru masuk. Oke, saya lihatkan tadi yang sudah disimpan terletak di dokumen. Sudah tertulis nama filenya surat dinas. Surat dinas. Surat dinas. Kalau dibuka, diklik 2 kali atau klik kanan open. Ini yang diketikkan. Surat pengantar. Begini. Open. Komputer. My dokumen. Kemudian dicari ke sini. Cari kaitannya dengan nama file dinas. Surat dinas. Surat dinas. Mana ya? Paling mohon. Ini surat dinas. Open. Sama ya. Atau boleh juga dengan membukanya menggunakan lambang Windows. Yang ini, folder ini. Folder Windows kemudian E. Ini kemudian dari dinas. Nah, ini bentuk ya. Nah, sekarang aja yang baru masuk lagi. Saya cek di semua ini yang baru masuk. Adila Nurul Apriani. Nurul Apriani, kedengaran suara saya nih? Nurul. Diaktifkan suaranya itu di bawah, Nurul.